laki-laki yang tampan, memakai baju yang serba putih dan bersih badannya. Pemuda itu sedang melakukan sholat. Lalu Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya dan memberikan salam kepada pemuda itu. Pemuda itu pun mempercepat sholatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman. "Sebab apa kau bisa berada di dasar laut ini?" tanya Nabi Sulaiman mengawali pembicaraan. "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh dan ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Saya merawat keduanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih sayang ketika ajal menjemput ibu saya dan berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu takwa kepadamu.' Dan ketika ayah saya wafat, ia berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh setan.'" Cerita pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Sejenak keduanya terdiam. "Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan saya. Lalu saya melihat kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah. Saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah malaikat dari beberapa malaikat. Malaikat tadi membawa kubah tersebut ke dalam laut, sedangkan saya berada di dalamnya." Ucap pemuda itu melanjutkan ceritanya. "Pada zaman siapa kamu mendatangi pantai?" tanya Nabi Sulaiman penuh penasaran. "Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam," jawab pemuda itu. Sejenak Nabi Sulaiman terdiam, mengingat kembali sejarah. Begitu terkejutnya Nabi Sulaiman ketika mengetahui bahwa jarak zamannya dengan zaman Nabi Ibrahim itu adalah 2400 tahun. Begitu panjangnya umur pemuda, dan yang anehnya lagi, tidak dijumpai satu helai rambutnya yang beruban. "Lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum?" tanya Nabi Sulaiman. "Wahai Nabi Allah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya. Saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah, dingin, tidur, kantuk, dan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Serta saya juga tidak merasakan kesepian," jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. "Maukah kamu ikut denganku di kerajaanku, atau kamu ingin kembali kepada tempatmu?" Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu. "Wahai Nabi Allah, tolong kembalikan aku ke tempat semula," pinta pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barkia untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Saat itu juga pemuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman dan rombongan. Sahabat pena pencari hikmah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya doa orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang berpergian atau safar, dan doa orang tua pada anaknya. Oleh karena itu, kita sebagai anak seharusnya berbakti kepada orang tua, minimal dengan tidak membuatnya sakit hati, atau syukur-syukur bisa membuat mereka bangga, serta merawatnya dengan kasih sayang. Dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka dan selalu mengharapkan ridha dari orang tua. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walid, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid." Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.